jejak-jejak sejarah di mana. Enggak. Mahasiswa nggak lupa dengan Orde Baru, nggak lupa. Mereka memang nggak ngalamin. Kalau rejim di masa reformasi ini punya kemauan politik ya, punya political will untuk penyelesaian persoalan-persoalan itu, saya kira tentu akan ada kemajuan. Karena menurut saya selama pelanggaran HAM itu belum ada penyelesaian, itu tanggung jawab siapapun rejimnya, meskipun rejim itu bukan pelakunya. Halo, apa kabar? Sobat Forum, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program perbincangan Menolak Lupa yang didedikasikan oleh forumkeadilan.com. Saya Hardi Hermawan dan Menolak Lupa kali ini akan membahas tentang segala sesuatu yang tertinggal dari reformasi 1998. Dan tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan teman saya, seorang aktivis HAM, seorang pegiat yang sangat concern dengan isu-isu masyarakat marginal. Saya bersama dengan Wahyu Susilo, aktivis HAM. Apa kabar Mas Wahyu? Baik. Puas nggak dengan 25 tahun reformasi? Sangat tidak puas. Sangat tidak puas? Iya. Pantes Anda nggak kaya-kaya. Karena sekarang akan kembali lagi ke masa-masa sebelum 98. Itu yang saya kira tanda-tandanya udah dilihat seperti itu. Saya kira banyak anak-anak muda, banyak teman-teman muda, teman-teman mahasiswa sudah lupa pada jejak-jejak sejarah di mana. Enggak. Mahasiswa nggak lupa dengan Orde Baru, nggak lupa. Mereka memang nggak ngalamin. Gimana mau lupa? Mereka nggak tahu. Mahasiswa sekarang itu kelahiran tahun 2000. Ya kan? Jadi reformasi yang terjadi pada tahun 98 dan Orde Baru yang terjadi sebelumnya, mereka tidak ngalamin. Jadi nggak mungkin mereka lupa, mereka tidak pernah tahu. Persoalannya, Anda mungkin kurang ngasih tahu ke mereka. Nah, ya saya kira memang bangsa kita adalah bangsa yang lupa sejarah ya. Bangsa pelupa ya. Bukan hanya anak-anak muda atau teman-teman mahasiswa sekarang, tapi di antara kita pun kadang-kadang lupa. Ya, ada sejarah 20 tahun yang lalu, sejarah 40 tahun yang lalu, sejarah-sejarah kelam yang pernah dialami Indonesia. Bahkan misalnya teman-teman aktivis buruh pun kalau ditanya siapa itu Marsina, kadang-kadang juga nggak tahu. Oh, ironis kalau itu ya. Aktivis buruh kadang-kadang tidak tahu siapa itu Marsina. Makanya ada ketua umum partai nggak tahu seperti apa Orde Baru. Wajar kalau gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya apa sih yang paling membuat risau Mas Wahyu dari perjalanan reformasi sampai 25 tahun ini, sehingga Anda katakan bahwa ini reformasi mungkin kembali ke titik nol? Iya, karena ada banyak utang reformasi ya, Mas ya. Jadi soal pelanggaran HAM masa lalu. Iya. Saya kira di tahun 98 pun ada banyak persoalan-persoalan yang dialami oleh para pejuang reformasi kita. Misalnya mulai dari peristiwa penghilangan paksa, kemudian peristiwa Trisakti, kemudian peristiwa Semanggi. Itu sampai sekarang 4 kasus itu sendiri tidak ada juntrungnya penyelesaian mereka. Gitu. Padahal mereka yang berkorban untuk terjadinya reformasi tidak ini. Ada mereka, kita tidak mengalami kebebasan seperti ini. Gitu. Ya. Dan Anda katakan bahwa itu tidak disentuh sama sekali. Ada beberapa tahapan-tahapan yang sebenarnya kalau rejim di masa reformasi ini punya kemauan politik ya, punya political will untuk penyelesaian persoalan-persoalan itu, saya kira tentu akan ada kemajuan. Masalahnya tidak. Padahal misalnya ya, kalau saya nggak salah ingat, DPR sudah melakukan paripurna dan mengusulkan ya bahwa kasus ini harus dibawa ke ranah pengadilan HAM ya. Komnas HAM sudah menyelesaikan
laporan rekomendasinya. investigasi dan rekomendasinya untuk kemudian itu dibawa sebagai dokumen pro justisia. Itu sampai sekarang nggak ada. Kalau saya sering diskusi atau bahkan sering nagih janji ya teman-teman Komnas HAM, kasus pelanggaran HAM itu selalu dipingpong gitu ya. Mereka sudah bikin, balikin, kembalikan lagi. Mereka buat, kembalikan lagi. Seperti itu. Oke, jadi sebetulnya 25 tahun reformasi dalam urusan hak asasi manusia, kita tidak kemana-mana. Saya kira belum ada kemajuan yang signifikan. Ya, misalnya soal instrumentalis ya. Indonesia kemudian meratifikasi konvensi HAM, kemudian menjadi anggota Dewan HAM, itu patut diapresiasi. Tapi PR-PR yang seharusnya lebih dulu diprioritaskan, itu sampai sekarang nggak ada. Gitu. Di 1-2 tahun ini memang kemudian ada misalnya langkah yang dilakukan oleh Jokowi ya, membentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM. Tetapi juga dia masih setengah-setengah, tidak mau menyatakan bahwa negara bersalah atau permintaan maaf, hanya memberikan penyesalan. Memberikan penyesalan, ada tim penyelesaian pelanggaran HAM, tapi laporan dari beberapa teman itu ya sangat terbatas kuasa penanganannya. Dan sampai sekarang nggak ada tanda-tanda janji untuk membawa kasus ini ke ranah yudisial. Kan berat sekali membawa persoalan-persoalan itu ke ranah hukum, Mas Wahyu. Artinya banyak sekali orang yang mungkin akan dibidik dan mereka bukan orang sembarangan, yang mereka juga bisa berbuat sesuatu untuk mengadakan perlawanan yang mungkin dampaknya bisa lebih fatal juga. Iya, dampaknya mungkin bisa jatuh seperti Gus Dur ya. Untuk pemerintahan. Iya, karena Gus Dur pernah mengupayakan itu. Gitu ya. Akhirnya jatuh. Gitu. Dan tidak ada keberanian sebenarnya dari rejim-rejim setelah Gus Dur untuk mengangkat kembali isu pelanggaran HAM ini. Karena menurut saya selama pelanggaran HAM itu belum ada penyelesaian, itu tanggung jawab siapapun rejimnya, meskipun rejim itu bukan pelakunya. Iya. Karena negara yang sebenarnya punya urusan di sana dan itu diwakili oleh pemerintahannya. Iya, kita harus berkaca pada pengalaman di Amerika Latin. Tapi apa benar ini yang kena risiko sebenarnya pemerintahannya saja yang kemudian dia bisa dijatuhkan? Tidakkah akan ada risiko yang lebih besar, misalnya karena perlawanan yang begitu hebat, lalu kemudian muncul lagi konflik sosial, konflik horizontal di kalangan warga, dari mereka yang kemudian memanipulasi warga untuk melakukan mendapatkan dukungan. Saya kira sebenarnya di akar rumput sudah selesai persoalan itu ya. Ada perdamaian antara teman-teman misalnya ya. Ini yang dilakukan teman-teman Syarikat. Di 65. Ya, melakukan itu di akar rumput ya. Jadi mereka sama-sama mengakui ini soal pelanggaran HAM harus ada penyelesaian. Dan yang paling fatal sebenarnya dalam konteks ini, sebenarnya kita dulu punya tools, namanya adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi sayang sekali komisi ini dibubarkan karena undang-undangnya juga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi memang yang menjadi masalah kita adalah ini ada kaitannya sebenarnya dengan reformasi sektor pertahanan. Reformasi itu poinnya. Militer. Itu poinnya, Mas, gitu loh. Itu poinnya. Jadi tidakkah risikonya terlalu besar karena ini melibatkan institusi militer yang mungkin komandan-komandan panglima-panglima di masa lalunya bisa melakukan semacam agitasi kepada junior-juniornya untuk menolak ini. Sehingga kemudian jadi persoalannya jadi sangat rumit. Ya, saya kira itu butuh keberanian memang dan butuh itu proses reformasi di sektor militer. Bagaimanapun juga supremasi sipil lah yang harusnya mengatasi persoalan-persoalan. Kalau di tubuh militer, saya percaya ada beberapa teman-teman atau tokoh-tokoh militer itu yang reformatif ya. Misalnya seperti Pak Agus Wijoyo, atau dulu ada Pak Agus Wirahadi seperti itu. Dan saya kira ada banyak
figur-figur yang harusnya juga di sektor tentara ini yang juga sudah melepaskan dikotomi masa lalu seperti itu. Jadi mitos aja nih kalau Iya, saya kira itu dikatakan bahwa ini nanti seringkali militer marah kalau begitu. Bahwa militer akan terus memelihara isu ini. Saya kira juga harus didorong tokoh-tokoh yang reformis di militer untuk mengakhiri. Jadi poinnya ini emang harus diselesaikan. Menurut saya harus diselesaikan karena ini dosa sejarah. Kalau tidak diselesaikan, kita tidak pernah tahu cara menyelesaikan masalah semacam ini. Karena tidak punya pengalaman, kan? Iya. Jadi harus kita coba. Iya. Kalau nggak gitu, terulang lagi masalahnya nanti. Iya, saya kira kita punya pengalaman penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi misalnya di Amerika Latin, di Afrika Selatan, dan mereka bisa moving forward jauh lebih sekali. maju dari situ. Ya. Gimana caranya, dari mana memulainya, apakah dari kasus per kasus, ataukah cara yang lain? Kita akan bahas di segmen berikut. Kami akan segera kembali. Malam-malam saya diambil di suatu tempat yang sampai sekarang saya nggak tahu. Gitu. Nggak sampai sekarang? Sampai sekarang saya nggak tahu. Nggak bisa Anda reka-reka lagi? Kata orang itu di daerah Pejaten, Pasar Minggu, seperti itu. Nggak dengar suara kereta lewat? Nggak dengar. Okay. Karena misalnya waktu saya diambil, langsung saya ditutup muka saya. Ya. Di tahun 96? 31 Agustus 96, saya masih hafal. Dengan apa yang saya rasakan, saya bisa merasakan betul bahwa... Sorry, ya. Pada waktu Anda dijemput, ya. Kemudian diinterogasi, ya. Mereka pengen tahu apa? Mereka pengen tahu kakak saya ada di mana. La ilaha illallah. Mas Wijitukul yang ini? Iya. Mereka pengen tahu Mas Wijitukul ada di mana? Ada di mana. Anda tahu emang pada waktu itu? Saya nggak tahu.